Pondasi Kuat. Halo Sobat Anti Korupsi, selamat datang kembali di Pondasi Kuat, podcast dengan komutasi. Podcast kali ini diisi teman-teman internship nih guys. Di sini ada aku Maria, terus ada juga Mira, Ivana, Yeremia, dan Gati. Podcast kali ini kita akan berbicara mengenai korupsi waktu. Apa sih korupsi waktu itu? Nah, stay tune ya sampai akhir podcast kami. Untuk selanjutnya, aku serahkan ke Yeremia ya. Yuk, mulai dari Ivana yuk. Halo Ivana, apa kabar nih? Halo Yeremia, baik nih. Kalau kamu apa kabarnya? Baik juga dong pastinya. Nah, kita kan lagi di masa pandemi nih. Semuanya kita lakukan secara online. Bahkan kuliah pun juga online. Gimana kesanmu selama kuliah online ini? Iya nih, kuliah online gak seasik kuliah offline loh. Terus nih ya, kalau kuliah offline kan masuk jam 7. Kita sudah siap-siap dari jam 6 kan? Nah, tapi kalau kuliah online masuknya jam 7. Kita bangun 15 menit sebelum mulai juga gak apa-apa. Ya, pokoknya lebih santuy lah kalau kuliah online. Iya sih, benar itu. Kuliah online tuh lebih santuy ya. Kayaknya di kalangan mahasiswa sering deh lakuin yang namanya korupsi waktu. Nah, berhubungan kita lagi ngomongin korupsi waktu nih, kamu tahu nggak sih apa itu korupsi waktu? Menurut aku nih ya, korupsi waktu itu adalah tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau telah dijanjikan nih. Nah, sesuatu yang kita lakukan selalu berhubungan dengan waktu loh. Waktu itu ibarat sebuah bom yang bisa meledak kapan aja nih jika kita tidak gunakan secara bijak. Wah, ternyata itu ya yang namanya korupsi waktu. Berarti selama ini tanpa kita sadari, kita pernah dong ngelakuin yang namanya korupsi waktu. Terus, apa sih penyebabnya saat kita melakukan yang namanya korupsi waktu? Nah, penyebab kita melakukan korupsi waktu adalah kita biasanya menganggap enteng dan menganggap bahwa waktu itu tidak terbatas loh. Nah, ada juga nih penyebab lainnya, yaitu kurangnya moral dan kesadaran dalam diri kita bahwa waktu itu berharga, guys. Mira, kalau kamu gimana nih? Jangan-jangan kamu pernah ya lakuin yang namanya korupsi waktu, ayo. Ya enggak dong, enggak salah lagi maksudnya. Kamu itu ngomong kayak gitu kayak gak pernah korupsi waktu aja sih ya. Nih ya, kemarin aku tuh ada janji sama temen jam 7. Tapi aku datangnya jam 8 dong, gila sih. Wah, parah banget sih kamu Mir. Emangnya, kamu gak kasihan apa sama teman-temanmu yang udah nunggu lama? Enggak sih. Udah amat, yang penting kan aku datang. Yang ada tuh ya, malah teman-temanku yang pada telat tahu. Justru kalau aku datang tepat waktu, akunya yang jadi nunggu lama. Ya, kamu gak boleh gitu Mir. Jadiin korupsi waktu itu jadi kebiasaan. Sebaiknya ya, kita ini sebagai mahasiswa harus menjadi contoh yang baik buat teman-teman. Salah satunya ya, dengan cara menghargai waktu guys. Kalian pada tahu nggak sih, di Indonesia itu korupsi udah jadi tradisi loh. Contohnya ya, dari pejabat pemerintah datang telat saat rapat, tidur di saat jam kerja. Gak usah jauh-jauh deh. Dari kalangan mahasiswa juga ada kok. Contohnya ya, telat masuk kelas, tidur saat jam pelajaran. Bahkan yang lebih parahnya lagi nih ya, kamu tuh izin sakit, tapi kenyataannya kamu tuh liburan. Ya, tapi kan korupsi waktuku gak separah itu. Iya, walaupun gak parah, tapi dari hal kecil itu bisa buat perubahan yang besar loh. Ya udah deh, aku berubah. Aku gak korupsi waktu lagi. Nah, gitu dong Mir. Guys, kalian pada tahu nggak sih apa aja dampak kalau kita lakuin yang namanya korupsi waktu? Nah, aku kasih tahu ya guys. Dampak korupsi waktu itu bukan cuma buat diri kita aja loh, tapi juga berdampak bagi orang lain nih.
Kalau untuk diri kita sendiri, korupsi waktu itu dapat menjadi sebuah kebiasaan dan dapat juga merugikan orang lain nih. Misalnya, dalam suatu kegiatan, kita datang terlambat. Nah, sehingga kegiatan itu akan jadi molor kan guys. Dampak dari korupsi waktu biasanya tidak akan terjadi saat ini juga loh. Hal tersebut juga menjadikan seseorang menganggap enteng terhadap waktu nih. Akan tetapi, jika kita terus melakukannya, maka akan berimbas pada masa depan kita semua loh. Wah, jadi korupsi waktu itu benar-benar berbahaya ya. Terus, apa yang harus aku lakuin biar aku nggak korupsi waktu lagi? Ya, kamu harus bisa mengubah kebiasaanmu dong. Yaitu, mulai dari menghargai waktu dan nggak usah ngikutin kebiasaan orang lain. Apalagi nih ya, kamu itu mahasiswa, Mir. Masa iya dosen yang nungguin mahasiswa? Kan gak etis. Nah, aku setuju banget nih sama pendapat Gati. Seharusnya ya, kita sebagai mahasiswa memiliki kesadaran bahwa waktu itu sangat berharga. Waktu itu terus berjalan dan nggak bisa diulang lagi, guys. Jadi manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya ya. Dan jangan boros waktu ya, guys. Oke, sobat anti korupsi. Jadi demikianlah perbincangan kita dengan teman-teman Intersip nih guys. Terima kasih ya teman-teman Intersip atas penjelasannya. Semoga dapat menambah wawasan sobat anti korupsi semua ya. Dan kita sebagai mahasiswa generasi muda harus menghargai waktu. Karena waktu itu sangat berharga untuk masa depan kita guys. Kita juga harus bisa menanamkan disiplin waktu sejak dini ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sampai jumpa di Pondasi Kuat berikutnya. Salam generasi muda anti korupsi.